Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mewawancarai tentang temanya itu pemilu 99 yang akan mewawancarai itu ke Pak Uci. Saya Muhammad Fikri sebagai ketua kelompok. Saya Francisca Saumi sebagai anggota. Saya Regia Wulandari sebagai anggota. Saya Aisyah Puspitasari sebagai anggota. Tidak lama-lama lah, ayo biar mempersingkat waktu, mari kita langsung ke Pak Uci. Ayo. Pak, kami dari kelompok 5 izin mewawancari Bapak tentang pemilu 1999. Ya, silakan, mudah-mudahan bisa jawab. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang pemilu 1999? Ya. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana pemilu 99 itu, pemilu tahun 1999 adalah suatu pemilu yang merupakan tonggak sejarah baru di Indonesia yang selama 32 tahun, berarti kurang lebih 6 kali pemilu itu adalah di zaman Pak Soeharto. Pak Soeharto terpilih terus, menang terus selama hampir 6 periode. Nah, sehingga pada tahun 1998 terjadi suatu unjuk rasa, demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat Indonesia waktu itu seolah-olah ini kok Indonesia presidennya Pak Soeharto terus gitu, nggak pernah ganti-ganti, sehingga ada pemilu tapi Pak Soeharto lagi yang menang, pemilu lagi Pak Soeharto lagi yang menang, sehingga tahun 98 itu terjadilah kerusuhan di sejumlah kota di Indonesia yang menuntut bahwa di era Pak Harto itu terjadi krisis ekonomi, kemudian harus ada reformasi lah, perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, jadi tuntutannya adalah reformasi, bahwa pemilu itu harus berubah, jangan sampai itu lagi, ya. Memang pemilu itu nanti sebenarnya tahun 2002. Jadi pemilu itu tahun 2002. Nah, tahun 96 itu pemilu. Nah, jadi Pak Soeharto yang menang. Nah, jadi tahun 98, 97 mulai demo. Sehingga dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Pak Soeharto berhenti, mengundurkan diri jadi presiden. Nah, itu barangkali pertanyaan pertama ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa menurut Bapak bagaimana arti penting dari pemilu ini bagi demokrasi Indonesia? Ya. Pemilu tahun 99 itu ada pemilu awal, yaitu mulainya era keterbukaan, tuntutan masyarakat, terutama mahasiswa ya, yaitu adanya era reformasi, perubahan-perubahan dalam semua sistem kenegaraan kita, ya, dalam ekonomi, pendidikan, sosial, agama, politik, kebudayaan, semuanya harus ada era reformasi. Termasuk partai, karena di Pak Harto itu terakhir adalah hanya ada 2 partai dan 1 golongan. Nah, ini masyarakat itu waktu itu nggak mau partai kalau boleh tambah gitu. Akhirnya jadi pentingnya di era 99 itu adalah era tuntutan masyarakat Indonesia ingin pemilu itu yang menuju kepada pemilu yang benar, yang terbuka, ada perubahan-perubahan ya dalam pelaksanaan ketatanegaraan kita sebagai warna politik yang baru lah, itu barangkali. Udah, Pak. Ya. Selanjutnya, bagaimana peran KPU di pemilu ini, Pak?
Yang sekarang atau yang dulu? Yang dulu. Nah, dulu kan setelahnya Pak Harto turun, kemudian Pak Habibie waktu itu diangkat sebagai presiden sementara karena wakil, maka di pemilu yang dituntut adalah percepat. Harusnya tahun 2002, ya. Nah, maka dipercepat pelaksanaannya itu tahun 1999, percepat. Hanya dari sejak tahun 98 itu sudah dipersiapkan. Sejak Pak Soeharto turun, 1 tahun kemudian disiapkan untuk pemilu, ya, tidak 2002 tapi 1999. Maka ditentukanlah tanggalnya tanggal 7 Juni sebagai sejarah pemilu pertama di masa era reformasi. Sehingga waktu itu tidak 3 partai, ada 48 partai. Itu luar biasa. Sehingga masyarakat Indonesia bingung milih partai yang mana. Begitu banyaknya partai yang bersaing dalam pemilihan umum, pemilihan presiden waktu itu, ya. Nah, itu barangkali sebagai pentingnya pemilu di era reformasi. Apakah menurut Bapak ada tantangan atau hambatan dari pemilu ini, Pak? Apanya? Tantangan atau hambatan? Oke. Lanjutan dari yang tadi dulu ya. Ya, pada tanggal 7 Juli 1995 terpilihlah presiden pertama di era reformasi, yaitu Pak Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur. Wakilnya Ibu Mega. Ya. Itu terpilih sebagai presiden kita tahun 99 sampai tahun 2004, ya. Nah, sehingga pasangan Presiden Gus Dur sama Megawati itu sebagai presiden yang terpilih waktu itu, ya. Kemudian tahun berikutnya itu Megawati yang menjadi presiden sama Hamzahas waktu itu. Nah, ada satu hal bahwa kalau berkaitan dengan catatan penting ya, yang berkaitan dengan pemilihan umum, maka di era tahun 1999 itu ada 5 hal yang penting berkaitan dengan pemilu sampai sekarang. Pertama, bahwa pemerintahan dulu itu transisi dari Pak Soeharto ke era perubahan pemerintahan yang baru. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan pesta demokratisnya ini. Dulu demokrasi yang tertutup, tapi demokrasi yang terbuka sekarang, ya. Kemudian jujur, adil, kemudian tantangannya juga sekarang kan tidak lagi ada tertutup, tapi jurdil, umum, bebas, rahasia, itu kan sekarang tuntutannya ke sana, ya. Kemudian tuntutan yang lain adalah pemilu itu dilaksanakan harusnya pada saat libur atau diliburkan. Nah, itu jangan sampai hari kantor. Bingung kalau hari kantor tuh banyak masuk kantor, udah nyoblos itu dulu itu. Kemudian tidak boleh hanya 2 partai, 3 partai, harus banyak. Nanti KPU yang menentukannya, ya. Nanti yang menentukan. Tapi tentu tidak semua orang membuat partai yang ajuin ke KPU disahkan jadi partai, enggak. Ada syarat-syaratnya, ya. Kemudian juga yang penting lagi adalah bahwa pemilu ini harus ada badan yang menyelenggarakannya, yang bebas, makanya dibentuklah KPU. Jadi KPU itu sebenarnya baru, ya Komisi Pemilihan Umum. Dulu penyelenggaranya masih dalam negeri dulu itu, zaman Pak Soeharto, belum ada KPU, ya. Nanti dari KPU itu penyelenggaranya ada unsur-unsur aparatnya, kemudian ada unsur sipilnya segala macam, ya. Jadi pentingnya kalau tanya bagaimana sejauh mana pentingnya, penting sekali pemilu, karena pemilu itu pentingnya adalah untuk menunjukkan siapa presiden kita. Presiden kita nanti yang terpilih siapa, nanti dia akan menjadi kepala negara selama 5 tahun berikutnya. Ada lagi? Ya, Pak. Cukup segitu aja, Pak. Oke. Tapi menurut Bapak di pemilu itu pasti ada kecurangan nggak, Pak? Yang namanya orang berbuat curang pasti ada. Makanya sudah diwanti-wanti oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh aparat pemerintah, tolong pemilu harus
terbuka, transparan, kemudian bebas, rahasia, jurdil, dan tidak ada tekanan-tekanan, tidak, dan bersifat netral. Kalau PNS sama TNI Polri netral. Aparat pemerintah mulai dari gubernur, bupati netral, tidak boleh memihak salah satu partai plus keluarganya. Jadi kecurangan biasanya ada aja, orang-orang kadang-kadang di belakang itu bercurang. Makanya ada masa kampanye curang dengan uang, main uang, politik uang, gitu kan? Ya. Suka aja terjadi. Masyarakat malah kalau dikasih uang pasti nerima duit. Kalau nyoblos kayak gimana nanti, gitu ya. Itu kalau ditanya kecurangan pasti ada, makanya kecurangannya harus dihindari, gitu. Karena hasilnya nggak benar gitu. Berarti pemimpin yang terpilih itu hasil curang nantinya. Barangkali itu ada lagi. Cukup. Baik. Ya. Ya. Udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak atas wawancaranya. A few moments later. Halo guys, kita kan tadi sudah mewawancarai Pak Uci. Dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.